Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kita menginjak pada materi deki atau teji dan cingsu singcu dalam terapi Cusen. Nah, apa itu deki? Apa itu cingsu? Nah, kalau belajar akupunktur, Bapak Ibu sekalian sudah belajar akupunktur, itu akan tahu yang namanya deki. Dalam terapi Cusen, agar pasien merasakan rangsangan Cusen, digunakan berbagai teknik manipulasi yang disebut Singcu atau menjalankan Cusen. Nah, jadi pergerakan itu tadi. Jadi pergerakan Cusen itu sehingga ketika kita menggunakan manipulasi itu ada pergerakan kan, berbagai macam teknik dasar yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, itu semua alat Cusen itu bergerak. Nah, itu sehingga memberikan rangsangan kepada pasien, kepada tubuh, yaitu pergerakan atau jalannya Cusen itu disebut dengan Singcu. Respon aliran energi yang timbul di lokasi rangsangan Cusen disebut dengan deki atau teji, atau bahasa Indonesianya dapat energi atau energi datang, atau disebut dengan Cusen Ganying. Kalau dalam bahasa Cusen kita punya istilah sendiri yang namanya Ganying, Kanying atau sensasi Cusen. Deki itu sama sensasi tapi lebih familiar digunakan oleh materi akupunktur. Jadi akupoin atau titik akupunktur adalah tempatnya mengumpul atau berjalannya energi atau chi dari tubuh manusia. Nah, gitu kan. Jadi ada titik-titik akupunktur. Nah, kalau seandainya ada gangguan entah secara masih di luar, masih di otot atau di meridian atau di organ. Jadi titik-titik terapi itu pasti ada yang macet di lokasi di situ gitu loh. Nah, itu kita tahunya dari mana ya? Dirangsang, dipegang, dipencet-pencet. Nah, ketahuan atau diterapi dengan menggunakan Cusen. Nah, sehingga begitu diterapi itu terasa greng 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 atau teng-tengan atau linu atau baal atau kebas itu yang disebut deki ya. Itu yang disebut Cusen Ganying, Cusen Kanying, nah, gitu kan bacanya Kanying, G itu dibaca K. Pasien yang merasakan sensasi Cusen tersebut selain merasa deki, akupunktur, jarum yaitu linu, baal, kencang, berat, dan lain-lain juga dapat timbul warna kemerahan di area kulit yang distimulasi dan rasa hangat setempat serta merasa nyaman dan rileks. Jadi setelah diterapi, yang tadinya perutnya dingin, setelah diterapi itu, perutnya hangat ternyata. Nah, sekarang sudah hangat. Jadi itulah sensasi yang dirasakan. Nah, boleh atau terasa seperti baal, kebal, kemeng, enggak apa-apa. Memang itu yang disebut berarti bagus terapi kita. Itulah yang disebut deki atau kanying, sehingga ada prognosis yang baik pada pasien yang tadi susah bernapas, alhamdulillah bisa plong. Tapi batuknya masih ya enggak apa-apa seperti itu, yang penting kan napasnya sudah plong. Ada sembuh atau prognosis baik bagi pasien. Jadi sampai warna kemerahan, nanti ketika praktek kan akan kelihatan gitu kan, sampai warna kemerahan, jadi kenapa berarti dilepas bajunya ya? Cusen itu boleh tidak dilepas baju ataupun dilepas baju. Tapi secara klinis bagus yang dilepas baju karena langsung menyentuh area kulit. Tapi kalau berdasarkan berdasarkan kondisi, nah itu ya beda lagi. Ketika di terminal menerapi orang, masa disuruh buka baju kan enggak mungkin, langsung aja bangunnya diterapi ketika masih menggunakan kaos ataupun hem ataupun baju. Jika deki terjadi cepat, efek terapi lebih baik. Catatan ya, catat. Kalau deki itu terjadi cepat, efek terapinya lebih baik, prognosisnya lebih bagus. Ada prognosis baik
pada pasien. Jika deki lambat, efeknya akan berkurang. Akan ada kan saya sudah diterapi di sana pakai alat itu yang warnanya kuning nggak terasa apa-apa, nggak ada rasanya. Mungkin ketika melakukan Xingcu tadi itu tidak melihat aspek-aspek yang harus diperhatikan seperti diagnosa pasiennya lemah atau kuat, seperti postur tubuhnya kurus atau gemuk, bodinya perawakannya besar kuat, ototnya tebal atau atau kurus. Nah, itu kan asal nerapi saja. Nah, akhirnya seperti itu. Jika tidak deki, nah ini ada yang tidak deki. Kemungkinan besar tidak berefek apapun. Nah, kalau tidak deki ya tidak terasa sama sekali. Akhirnya wah diterapi di sana pakai alat itu loh yang kuningan itu kok nggak terasa ya. Nah, seperti itu. Karena tidak memperhatikan, tidak melakukan diagnosa yang benar, tidak memperhatikan aspek-aspek yang harus diperhatikan seperti tadi pasiennya lemah apa kuat, kurus, gemuk, tua atau muda, kan itu semua yang harus diperhatikan sehingga ada efek Ganying kepada pasien sehingga pasien akan merasakan efek terapinya atau ada prognosis baik bagi pasien. Di klinis ada kalanya pasien yang sindrom dingin internal atau dikenal dengan bahasa TCM atau yang su atau kekurangan yang sehingga badannya dingin atau energi darah tidak cukup atau energi stagnan. Energi stagnan itu macet dan darah beku, kulit kering bersisik atau sakit kronis sehingga energi lemah, tubuh kurus dan lemah menyebabkan energi pendirian tidak mencukupi dan statis sehingga setelah diterapi Cusen energi tidak datang dan tidak mudah deki karena ada kan kalau orang yang lemah-lemah itu diterapi nggak ada di akupunktur nggak ada efeknya lah orangnya saja lemah kan gitu. Efek akupunktur itu atau terapi akupunktur kan Cusen ini kan sama sepertinya membersihkan meridian menjalankan energi tapi kalau energinya sendiri nggak ada nggak bisa kan nah, gitu kan. Maka dapat dipertimbangkan teknik manipulasi lembut keras cepat lambat memperpanjang waktu terapi dan mempercepat datangnya Qi meridian. Jadi bisa dipertimbangkan durasi terapinya itu ditambah yang tadinya cuma 30 menit bisa jadi 45 menit atau 65 menit. Yang tadinya ditusuk-tusuk cuma 10 tusukan bisa ditambah 15 tusukan kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Mama, bapak, ibu ada pasien di terapi Cusen namanya masih belajar kan. Mau enggak terasa. Ya udahlah karena kemarin sudah ngasih amplop entah 50 entah 100 ditanya kan. Enggak terasa coba kembali lagi Pak, enggak usah bayar saya terapi udah. Nah, itu diperpanjang waktunya terapi. Itu caranya. Tekniknya seperti itu. Sampai jenengan memiliki chemistry sampai bapak ibu sekarang punya feeling yang bagus sehingga bisa pas mendiagnosa benar praktek Xingcu-nya itu pas benar nah, sehingga terjadi Cusen Ganying atau deki pasien membaik gitu kira-kira. Ada kalanya setelah diterapi 3-5 hari timbulnya sensasi Cusen atau Cusen Ganying tidak terlihat nyata. Tapi seiring dengan diperpanjangnya waktu terapi, sensasi yang dirasakan makin bertambah. Nah, setelah diterapi, ternyata baru ketahuan, oh ya udah enak Pak. Alhamdulillah sudah plong, alhamdulillah lega, alhamdulillah sudah tidak sakit. Ini Pak kemarin kan frozen shoulder ya, baunya berat, sekarang sudah enteng ya alhamdulillah lumayan enteng. Ini sudah kalau kemarin kan udah bisa nggak bisa nengok nih, cuma seperti ini. Nah ini sekarang sudah bisa begini. Ya. Seperti itu kira-kira. Kitab Lingsu Guaneng. Jadi Lingsu ini adalah kitab jadi kitab induk TCM itu kita kenal dengan nama Huangdi Nejing atau Kaisar Kuning. Kitab Kaisar Kuning Yellow Emperor itu ada dua. Yang satu Lingsu, yang satu Suwen. Ini yang Lingsu ya. Dalam kitab Lingsu disebutkan bila jarum tidak efektif dimoksibasi
di moxibusi mungkin lebih baik. Maka bila perlu sebelum atau sudah terapi Cusen dapat dilakukan moksa di atas titik yang dirangsang untuk membantu memupuk di meridian. Nah, jadi kalau udah diterapi kan sering ya, saya punya pasien udah terapi akupuntur di sana tidak terasa, belum terasa, itu sudah beberapa kali seperti itu. Nah, alangkah baiknya sebelum dicusun itu dimoksa dulu. Nah, itu kalau saya seperti itu. Yang belum belajar, belum tahu moksa, boleh ikut kelas pelatihan saya moksa. Jadi entah offline di kota-kota besar ataupun kelas online-nya juga berbiaya murah 350.000 saja untuk kelas moksanya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memupuki atau memupuk meridian sehingga meridiannya itu subur. Jadi ketika diterapi Cusen, ketika diterapi akupuntur dilancarkan energinya itu sudah mengalir bebas gitu saja tanpa hambatan karena energinya ada. Nah, gitu. Sama kita bicara suatu gambaran bahwa seandainya kita mau mengalirkan air ke dalam area sawah di 1 kilo sana. Airnya sampai di sawah 1 kilo sana itu kecil keluarnya. Nah, secara bodoh kita harus berpikir bagaimana saya besarkan pipanya. Ya. Setelah dibesarkan pipanya nggak ada, airnya juga nggak keluar, keluarnya juga gitu aja, gitu. Karena apa? Lah ini airnya nggak ditambah, debit airnya nggak ditambah. Coba kalau debitnya airnya ditambah, airnya tambah besar, banyak bisa dialiri air. Nah itu prinsip dasarnya secara bodohnya aja seperti itu. Kita nerapi pada pasien juga seperti itu. Kita lancarkan energinya, tapi kalau energinya saja tidak ada, lemah, sudah lemah, nggak mau bergerak, di tempat tidur saja, nggak mau makan. Nah itu bagaimana coba? Nah, kalau di tempat saya, seumpama ketemu pasien yang lemah seperti itu, saya biasakan memberikan asupan nutrisi dulu. Ya kalau enggak mau tadi kalau di buku ini kan moksa, dihangatkan dulu badannya. Tapi kalau saya prakteknya dikasih nutrisi seperti wedang uwu, STMJ, jahe madu, kunir madu jahe herbal gitu kan. Nah, itu sedikit agak bisa memberikan energi pada pasien, terus diterapi langsung itu. Insya Allah efeknya lebih baik. Nah, kita kan juga harus berpikir seperti itu kan. Jadi demi itu tadi, demi bisa menolong orang, demi hasilnya bisa optimal. Nah, itu harus diacarakan seperti itu. Jadi mentang-mentang terapinya cuma 50.000, cuma nggak mau ngapa-ngapain, cuma itu toh, itu tidak boleh ya. Kita sebagai terapis ya semaksimal mungkin lah untuk pasien. Jadi di dalam kitab apa namanya, jadi teknik terapi itu punya teknik terapi, metode terapi yang khas dimiliki Shinsei itu punya ciri khas tersendiri-sendiri. Nah, jadi kalau Cusen ini berhubungan dengan energi, dengan chi seperti akupunktur, mengurai sumbatan, memindahkan energi dari titik-titik akupunktur ke titik akupunktur berikutnya sehingga jalannya energi di meridian tersebut, di meridian organ tersebut lancar. Kemudian ada lagi teknik moksa buksi, itu teknik penghangatan, pemanasan. Dia untuk tipe-tipe pasien yang dingin, yang dingin internal atau lemah kronis, ya itu dimoksa dulu biar badannya hangat, dipupuk dulu energinya biar subur kan gitu kan. Nah, ada lagi teknik kop. Teknik kop ini teknik terbaik yang memiliki daya terapi detoksifikasi atau membersihkan meridian. Nah, jadi kalau seandainya di dalam meridian itu jantung, kan diterapi tidak maksimal, nah, kan di jarum tidak maksimal, di moksa tidak maksimal, di kop. Setelah di kop titik jantung 1, titik jantung 2, 3, 4, 5, nah itu ternyata ada 2, 3 titik yang gosong, yang terjadi warna ungu bahkan merah gelap. Nah, itu terjadi pembukaan, terjadi pembersihan daripada
terapi daripada jalur meridian tersebut. Itu dengan kop. Kalau tidak di kop selamanya cuma di akupunktur sama di Cuson susah. Nah, makanya Shinsei itu modalitas terapinya banyak karena ternyata teknik-teknik terapi itu memiliki ciri khas tersendiri. Nah, sekali lagi ya saya juga sedikit promo, barangkali ada yang berminat belajar kop, belajar cupping, ya insya Allah bisa belajar dengan saya. Saya menjanjikan ilmu kop yang bagus, yang bermutu, ya insya Allah tidak ada di tempat lain atau di organisasi profesi lain. Sekarang kan ada itu beberapa organisasi profesi kop, bekam dan segala macam, itu tidak ada. Saya jamin karena saya belajar kop itu di banyak orang dan di banyak negara. Ya, jadi belajar di Eropa, belajar dari teman-teman di Cina dan segala macamnya. Sehingga saya bisa merangkum teknik kop yang bagus, teknik kop yang benar, yang banyak manfaat dan cepat dirasakan oleh pasien. Silahkan buktikan. Jadi Bapak juga bisa, Bapak Ibu semuanya peserta pelatihan juga boleh ikut kelas pelatihan kop saya baik yang online ataupun offline. Sampai di sini dilanjutkan materi selanjutnya